yang ini bagus nanti. Iya, Kita nanti nyanyi nyanyiin lagu aja ini. ya. Kita nyanyi ini terus kita ini. Kita ajak adik-adik ya. Iya, Biar semuanya seru ya. betul. Kita lihat lagi. Yang ini juga jangan lupa nih. Itu ngapain dia tadi bolak-balik? Ngapain kah bolak-balik? Nggak tahu. Bawa-bawa pemadam lagi. Emang ada? Nggak tahu. Aduh, apa? Iya yang ini nih, yang ini ya. Nanti aku ini ya. Oke, Kok tadi kayak ada yang bolak-balik Kak? balik lagi ya. Iya. Kak Alan, Kak Alan. Ya. Kenapa? Kalan. Mondar mandir aja. Bolak-balik terus Kak? Saya takut ada api. Takut Walaupun ada kita api. kerja sebagai pemadam kan harus waspada sama api, Kak. Iya dong. Kita kan pemadam Kak, nggak usah takut Iya, Kak. justru itu. Lagian kakak punya ini nih. Wow, itu bisa padamin api pasti. Iya, tapi Kak, kita tuh punya Tuhan, jadi Oh, kita nggak perlu iya. takut. Air kan bisa Tuhan pasti habis, menolong Kak. kita. Iya, Betul. bener nih, Kak. Kata-kata Cibora. Betul. Pasti karena belum puji Tuhan deh. Sama belum berdoa. Betul, Kak Alan takut gara-gara itu Kak. Jadi takut ya. Kalau gitu, Kak Alan, kita Ya. nyanyi sama-sama aja yuk. Yuk, Kita nyanyi bareng adik-adik, kita puji Tuhan dulu. Habis itu kita berdoa, pasti udah nggak takut lagi. betul. Oke? Boleh, Kak? Oke, Kak. Ikut di situ ya, Kak. Oke, baik, Kak. Oke. Kalau gitu, kita langsung nyanyi apa kenalin nyanyi diri dulu? Oh, belum ya? Oh iya, kita kenalin Belum diri kenalin dulu. diri dulu. Kak, kakak dulu deh. Aku dulu. Aku Kayoyo. Hai. Aku pemadam kebakaran. Weh. Aku Kazipora. Kak Zipora. Ini Kak siapa ya? Kak Kak Janet. Kalau yang di belakang? Oh, pasti Kakak ada siapa? yang pada tahu Kak. Udah tahu semua ya? Ini Kak Alan. Kak Alan. Oke, kalau gitu kita nyanyi. Langsung nyanyi aja Kak. Nyanyi Kita bareng-bareng. nyanyi. Adik-adik semuanya kita nyanyi sama-sama. Betul, ya. harus semangat ya Kak ya. Harus semangat. Bangkit berdiri ya Kak ya. Lagunya emang apa, Kak? Ini loh Kak yang gayanya ada lompat gitu Kak. Wah, ada lompat gitu. Heeh. Kayaknya Tahu nggak, sesuai Kak? yang tadi ya, bangkit berdiri gitu ya? Iya Kak. Lagu Bangkit, Kak. Betul Kak. Wah, pasti semuanya udah tahu kita nyanyi Betul, sama-sama lagu Bangkit. Kak Alan ikut ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan dulu boleh, Kak? Di rumah juga semuanya kita tepuk tangan ya. Harus semangat ya Kak ya. Semangat. Dari bawah Yuk, artinya ya, Kak. bangkit Kak. Bangkit. Serukan, serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita iblis gemetar, gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat, kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, Kak, Sekali lagi. bangkit. Oke, dari bawah sama-sama. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemeter. Iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Karena itu ya Kak ya, Iya, Kak. kita nggak usah takut lagi ya. Betul, Kak. Karena nama Yesus di atas segalanya. Betul, Hebat Kak. semuanya. Wah Kak, semangat ya kayaknya. Semangat. Tadi aku juga lihat adik-adik, biarpun tadi masih ada yang ngantuk, tapi ikut berdiri loh. Kak, tetap semangat ya Kak ya. Nyanyi bareng kita ya. Nah, Kak, Oke, kita sekarang mau lanjut Kak. lanjut. Kita mau nyanyi lagu
Bapakku datang. Oh, sambil kita nanti mau berdoa ya? Betul, Kak. Kalau gitu berdiri lagi ya, Kak? Betul, Kak. Oke, semuanya ayo kita berdiri. Berdiri. Kita nyanyi Sikapnya sikap doa ya, Kak Sambil ya. sikap doa ya. Oke, kita sama-sama nyanyi Bapakku datang. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga yang menerima puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kita udah doa, Kak. Udah doa. Pasti masukin semangat ya, Kak ya? Yes, adik-adik di sini juga pastinya udah tambah semangat, Kak. Betul, Kak. Tapi biar lebih semangat lagi, kita mau lanjut gerak-gerak nyanyi lagi ya, Kak ya? Sambil pakai jempol, Kak. Apa tuh? Jempolnya Ya? nanti 2 dikeluarin ya. Coba. Semuanya. Coba Kak Alan jempolnya. Kayak gini, Wah, Kak. udah siap. Udah siap ya Siap, semuanya Kak. ya. Kalau udah siap kita mau nyanyi Yesus Ajaib. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan dulu. Siapin jempolnya ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rajaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi ya, Sekali lagi, kita Kak. sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rajaku. Yesusku ajaib bagiku. Keren ya. Ajaib ya, Kak ya? Keren semuanya.
Kita udah nyanyi, udah berdoa, terus kita nyanyi sekali lagi. Sekarang mau belajar sedikit lagu sebelum kita berdoa. Oh, Ini di sini pasti lagunya mama papanya pada tahu. oh, apa ya Kak ya? Tapi mungkin adik-adiknya lagi kita sama-sama Oh belajar. iya Kak, kita mau nyanyi sama-sama ya Kak ya? Sama-sama. Judulnya Pertolonganmu. Ya, yang belum bisa semuanya belajar sama-sama sambil kita bangkit berdiri lagi. Kita lipat tangan, kita mau menyambut firman Tuhan. Yuk kita bernyanyi bersama. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menemani kami selama pujian. Terima segala puji-pujian kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin Kak Dindin agar menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama kakak, Kak Diana. Nah, tadi kan adik-adik udah puji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Sekarang semuanya duduk ya manis, buka kupingnya ya. Udah gitu, nggak bisa jangan jalan-jalan lagi. Sekarang kakak mau nyampain firman Tuhan yang seru banget hari ini. Tuh gambarnya aja udah bagus banget kan adik-adik kan? Adik-adik bisa lihat kan? Nah, kalau adik-adik yang bisa baca, boleh baca ya, ikutin kakak di rumah ya. Nah, hari ini kakak ceritanya tentang kerajaan Yehuda. Tentang kerajaan Yehuda. Nah, kira-kira ada apa ya sama kerajaan ini ya? Tuhan mau ngelakuin apa ya? Coba kita mulai ya firmannya adik-adik ya. Siap-siap ya adik-adik. Nah, dulu tuh adik-adik, kerajaan Yehuda dipimpin sama satu raja adik-adik. Tuh, namanya Raja Abia. Raja Abia adik-adik. Tapi raja ini tuh udah tua adik-adik. Udah tua. Dia akhirnya meninggal adik-adik. Tapi Raja Abia ini dia punya anak. Nah, nama anaknya Raja Asa. Nah, akhirnya kerajaan Yehudanya digantikan oleh anaknya. Oleh Raja Asa adik-adik. Raja Asa ini nih adik-adik. Raja yang takut sama Tuhan. Iya adik-adik ya. Tuh, semua patung berhala yang ada di kerajaan Yehuda, semuanya dihancurin. Wow, tuh. Hancurin semuanya. Dihancur-hancurin adik-adik. Nggak boleh ada satupun adik-adik. Jadinya kalau lihat di situ, ada patung. Dihancurin semuanya adik-adik tuh. Oh, dihancurin sama Raja Asa.
Kenapa adik-adik? Karena Raja Asa mau mengajar adik-adik sama kerajaan Yehuda. Tuh, bahwa satu-satunya yang harus disembah itu hanya Tuhan adik-adik. Tuh, jadinya Raja Asa adik-adik kasih contoh ke rakyat Yehuda. Kita itu harus selalu beribadah dan berdoa sama Tuhan. Wah, akhirnya karena Raja Asa ini raja yang takut sama Tuhan, raja yang selalu berdoa sama Tuhan adik-adik tuh. Akhirnya kerajaan Yehudanya damai. Udah gak ada peperangan adik-adik tuh. Orang-orangnya hidup damai. Tuh, gak ada yang berantem sama sekali. Karena dipimpin oleh Raja Asa adik-adik. Tapi nih adik-adik, suatu hari nih, di tahun ke-36 kerajaannya, tiba-tiba ada yang datang ke kerajaan Yehuda. Kira-kira siapa ya? Adik-adik mau tahu nggak? Aku buka ya. Tuh. Kerajaan Yehuda didatangi oleh Raja Baesa. Ternyata dia adalah raja dari bangsa Israel adik-adik. Kira-kira dia mau ngapain ya datang ya? Apa dia mau temenan atau dia mau ngapain ya? Coba kita lihat ya adik-adik ya. Tuh, si Raja Baesanya datang. Dia menghadap ke si Raja Asa adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa yang mereka lakukan? Tuh, ternyata si Raja Baesa ngomong, aku datang ke kerajaan Yehuda karena aku mau berperang dengan kerajaan kamu. Wah, Raja Asanya takut adik-adik. Wah, berperang. Waduh, berarti kerajaannya aku mau dikuasain sama si Raja Baesa. Wah, Raja Asanya bingung. Waduh, diajak perang. Waduh, kerajaan aku bisa hancur kalau begini. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah Raja Asa dia ingat pertolongan Tuhan? Ternyata adik-adik, dia nggak ingat adik-adik. Tuh, si Raja Asa lupa sama pertolongan Tuhan. Dia malah nggak minta pertolongan Tuhan adik-adik. Tapi apa yang Raja Asa lakukan adik-adik? Dia malah meminta pertolongan dari Raja Aram. Namanya Raja Ben-Hadad, raja bangsa Aram. Si Raja Asa malah lupa minta pertolongan Tuhan. Dia malah meminta tolong sama raja ini. Karena si Raja Asa pikir, wah, Israel itu kan bangsanya gede. Bangsanya kuat-kuat. Wah, aku mesti minta bantuan sama raja yang pasukannya juga kuat. Siapa ya? Si Raja Asanya kepikiran. Oh iya, aku tahu Raja Ben-Hadad. Itu tuh raja orang Aram. Dia itu kan pasukannya kuat-kuat. Tuh. Panglimanya paling kuat di seluruh negeri ini. Wah. Si Raja Asanya bukannya minta tolong sama Tuhan, tapi minta tolong sama siapa? Sama si raja ini. Raja Aram adik-adik. Kemudian apa yang terjadi? Tuh. Akhirnya si Raja Asa, dia ngutus salah satu pasukannya. Dia minta tolong nih ke si Raja Aram ini. Raja Asa dari kerajaan Yehuda minta tolong, bantu kami untuk melawan bangsa Israel. Raja Baesa. Wah, kemudian apa yang terjadi ya adik-adik ya? Terus si Raja Aram gak mau main bantu aja adik-adik. Akhirnya si Raja Asa mikir, oh iya, aku kasih dia aja ya emas sama perak. Pasti dia mau bantuin aku. Si Raja Asa yang kepikiran, pasti kalau aku kasih dia emas sama perak banyak, pasti si Raja Aram mau bantuin aku lawan Raja Israel. Terus setelah dikasih, kok Raja Aramnya mikir-mikir. Ah, emas begitu mah gak cukup buat aku. Ternyata emas yang dari istana masih belum cukup adik-adik. Kemudian Raja Asa mesti gimana ya? Dia mikir-mikir lagi. Aduh, tapi kan aku butuh bantuannya. Akhirnya tuh si Raja Asa adik-adik, dia malah ambil emas dan perak dari mana? Rumah Tuhan. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh adik-adik. Ini adalah perbuatan dosa.
Wah, Raja Asa bukannya minta tolong sama Tuhan, malah dia ngambil emas dan perak buat Raja Asa adik-adik. Wah, malahan si Raja Asanya berbuat dosa adik-adik. Terus kita lihat tuh adik-adik. Tuh, akhirnya udah diserahin nih semua peraknya, emasnya. Semua dari istana, semua dari yang rumah Tuhan adik-adik. Semuanya dikasih semua ke si Raja Aram ini adik-adik. Wah, Raja Asa bener-bener lupa nih. Dia malah gak minta tolong sama Tuhan, malah dia pakai cara sendiri adik-adik. Tuh, akhirnya apa yang terjadi tuh adik-adik? Dikasih ke semua emas peraknya adik-adik. Akhirnya Raja Aramnya seneng. Wah, kalau begini sih banyak begini, aku mau nolong kamu punya bangsa. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat ya adik-adik. Oh, jatuh. Gak apa-apa, tenang aja. Karena abis ini ceritanya mau lebih seru lagi adik-adik. Nah, kita lihat nih adik-adik. Setelah si Raja Aramnya ini happy nih, udah seneng banget nih terima. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuh. Dia kirimin semua panglima pasukan yang paling kuat. Ya udah, aku udah setuju bantuin Raja Asa. Sekarang aku kirim semua pasukan aku, panglima aku ke Israel adik-adik. Semuanya tuh, akhirnya mereka ke Israel adik-adik. Yang berperang ini akhirnya si Raja Aram. Dia bantuin si Raja Asa. Tuh, akhirnya mereka berperang adik-adik. Tuh, mereka berperang perang di kerajaan Israel adik-adik. Diserang, wah. Setelah diserang akhirnya apa yang terjadi? Beneran adik-adik, bangsa Israelnya kalah. Semua kota-kotanya dikuasain. Wah, terus si Raja Baesanya mikir, kok pasukannya aku bisa kalah? Ini siapa yang mimpin? Ternyata pas dilihat, oh si Ben-Hadad Raja Aram. Waduh, udah mundur. Kalau sama dia mah, aduh, udah kita kalah. Udah mundur. Akhirnya si Raja Asa seneng adik-adik tuh. Pasukan Israelnya tuh, semuanya mundur adik-adik. Mundur dari kerajaan Yehuda. Tuh, kita lihat tuh mukanya. Tuh kan, kalau aku pakai cara aku sendiri aku menang, kata si Raja Asa. Dia happy, dia senang karena rencana yang dia pikir, wah berhasil kan aku kalau minta bantuan Raja Aram. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada nabi yang datang adik-adik. Tuh, Nabi Hanani. Dia ini ternyata adalah nabi yang diutus sama Tuhan. Dia ketemuin Raja Asa adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Tuh, si Nabi Hananinya ngomong tuh sama Raja Asa adik-adik. Tuh, dia ngomong begitu. Hei Raja Asa, kamu itu ya udah melupakan pertolongan Tuhan. Memang kali ini kamu menang, tapi kamu menang karena kan yang bantu kamu itu Raja Aram. Kamu itu bisa menang karena dia. Apa kamu lupa? Dulu kamu pernah ditolong sama Tuhan melawan pasukan Ethiopia dan Libya yang banyak jumlahnya. Terus akhirnya si Nabi Hananinya nyampein salah satu firman Tuhan adik-adik. Kita buka ya adik-adik ya. Di 2 Tawari 16 ayat 9. 2 Tawari 16 ayat 9. Kira-kira si Nabi Hananinya mau nyampein firman Tuhan apa ya ke Raja Asa. Tuh, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Sambil kita buka Alkitabnya di rumah ya. 2 Tawari 16 ayat 9. Kita baca ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Wah, habis itu biasanya nih adik-adik kita kalau dengar firman Tuhan, jadi sadar atau jadi marah ya. Kita lihat ya, jangan-jangan si Raja Asanya jadi ingat sama pertolongan Tuhan terus minta ampun. Coba kita lihat ya. Hah? Ini gak salah nih. Wah, mukanya
Mukanya si Raja Asa senang gak adik-adik? Enggak adik-adik. Dia malah marah. Wah, dia malah kesel dengerin itu. Dia mikir, aku ini kan kuat. Aku aja bisa ngalahin bangsa Israel karena rencana aku sendiri. Karena aku yang minta tolong Raja Aram. Wah, si Raja Asa bukannya ngaku salah sama Tuhan. Malah dia berasa dirinya benar. Merasa dirinya kuat adik-adik. Padahal dia udah melakukan banyak kesalahan. Dia udah ambil emas perak dari rumah Tuhan aja, itu udah berdosa adik-adik. Salah besar tuh. Karena dia marah, apa yang terjadi? Nabi Hananinya malah dipenjara. Tuh, dia bukannya sadar akan firman Tuhan, tapi malah penjarain Nabi Hanani adik-adik. Kemudian apa terjadi? Wah, bener adik-adik tuh. Akhirnya kerajaan Yehuda ngalamin peperangan. Dan bertahun-tahun kemudian, tuh, si Raja Asanya sakit di kakinya adik-adik. Dia gak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kakinya sakit parah. Tapi dia ingat sama Tuhan gak adik-adik? Udah sakit gini. Masih gak ingat adik-adik. Tuh, malahan dia minta tolong sama siapa? Sama tabib. Waduh, dia bukannya ingat kesalahannya, malahan dia ingatnya sama tabib adik-adik. Dia masih gak mau ngakuin kesalahannya adik-adik. Dia masih keras kepala gak mau minta pertolongan Tuhan. Akhirnya bertahun-tahun lagi kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Akhirnya tuh si Raja Asanya meninggal adik-adik. Tanpa dia gak minta pertolongan Tuhan adik-adik. Waduh. Nah ini nih adik-adik, kita harus ingat seperti firman Tuhan tadi adik-adik. Kita harus selalu ingat pertolongan Tuhan adik-adik. Kita harus ingat selalu berdoa, minta tolong sama Tuhan. Kalau Tuhan dulu udah nolong kita gak boleh lupa. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tuh selalu ada pasti tolongin buat kita. Kalau pertolongan orang kayak tabib tadi itu terbatas adik-adik. Tapi kalau Tuhan itu pertolongannya selalu sempurna adik-adik. Misalnya nih adik-adik punya temennya sakit. Nah kan adik-adik gak mungkin dong bisa bantuin temennya adik-adik tuh beliin obat apa, gak mungkin adik-adik. Nah kita tuh bisa berdoa minta tolong sama Tuhan biar teman kita bisa sembuh. Atau kalau mama papa lagi sakit, kan gak sekedar minum obat aja. Kita juga bisa minta tolong sama Tuhan, bantu sembuhin mama papa kita kalau lagi sakit. Nah itu tuh adik-adik. Jadi jangan lupa selalu mengingat pertolongan Tuhan. Jangan seperti Raja Asa nih, dia lupa pertolongan Tuhan. Jadinya seperti ini adik-adik. Oke, sekarang kalau gitu kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kalau adik-adik sekarang ada lagi punya sakit, lagi punya ada masalah, kita mau minta tolong sama Tuhan. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Sekarang kami mau belajar untuk terus ya Tuhan, meminta pertolongan kepadamu. Kami tidak mau lupa diri seperti Raja Asa. Tuhan tolong tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan kalau ada di luar teman-teman kami atau keluarga kami yang sedang sakit atau kesusahan, biar Tuhan yang tolong dan bantu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih
adik-adik, ketemu lagi sama Kak Febri. Nah, hari ini Kak Febri mau aktivitas. Tapi sebelum itu kita mau baca ayat hafalan dulu sama nulis yang buku dari sekolah ya. Nah, kalau udah siap-siap, kita tulis dulu buku dari sekolahnya dulu ya. Ayo, masih ingat nggak tanggal hari ini tanggal berapa? Udah hari Minggu soalnya, pasti ada lupa tanggal. Tanggal hari ini, tanggal 22 Mei tahun 2022. Oke, udah tulis tanggalnya. Sekarang kita tulis judulnya ya. Judulnya itu, Raja Asa tidak meminta pertolongan Tuhan. Kakak ulangin ya. Judulnya itu, Raja Asa tidak meminta pertolongan Tuhan. Terus bahannya diambil dari 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 13. Bahannya diambil dari 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 13. Nah, udah selesai tulis bahannya. Kita lanjut ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya nih, kalian udah lihat deh tadi ya, yang kakak bikin kayak gini. Ayat hafalannya kita baca dulu dari Alkitab ya. Kita buka di Mazmur 115 ayat 11. Ayo kita cari dulu Mazmur 115 ayat 11-nya. Yang udah ketemu, ikutin kakak ya, baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sekali lagi, Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah pada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, tugas yang dari sekolah udah selesai nih. Sekarang kita lanjut aktivitas ya. Aktivitasnya kakak mau bikin ini. Oh, tadi ada perisainya sama, kan Tuhan itu perisai kita. Nah, kakak bikinnya seperti ini sama ayat hafalan tadi. Nah, sebelum itu kalian download dulu ya yang dari PDF ini. Nanti kalian printnya di kertas HVS saja. Bisa di kertas HVS atau enggak dari kertas karton juga bisa. Ini ya. Terus nanti dari kertas HVS itu kalian gunting, ikutin. Tapi jangan sampai copot ya bagian sininya. Kalau sampai bagian sini copot nggak apa-apa sih. Tempel lagi di kertas kartonnya nanti. Nanti kalau udah selesai gunting, terus bagian yang kecil-kecilnya juga yang buat hiasannya. Ada Alkitab, tadi ada salib. Nah, kalau salibnya terserah kalian mau pilih yang mana. Kalian bisa pilih antara 2 atau 3, bisa mix and match sendiri. Terus tadi kalau kalian printnya pakai kertas HVS, nanti kalian tempel, biarin bisa nempel ke belakangnya. Kalau enggak copot nanti, atau pakai double tip juga boleh. Nah, boleh kalian sampai sini guntingnya. Terus tempel ke kertas karton. Nih, kertas kartonnya. Nah, tuh. Tempel bagian tengah boleh, bagian atas boleh, nempel bawah. Terus pilih tadi stiker-stiker hiasannya. Desain ini.
jadi deh. Nanti kalau udah jadi kayak gini, atau pakai yang hal lain-lain juga boleh. Terus tulis tadi yang ayat hafalannya. Di bawahnya tulisan Mazmur. Yang hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah pada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, nanti kalau udah jadi, adik-adik bisa minta bantuan papa mama kalian untuk foto, terus diupload ke Instagramnya Tabernacle Family Junior ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah!